Tania tak sengaja melihat Mark dan Tessy yang masuk ke dalam mobil. Dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa Mark terlihat begitu mesra dan tampak peduli pada gadis kecil itu. Bukankah Mark biasanya hanya peduli pada dirinya? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tania mempercepat kelajuan mobilnya, sampai akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Wanita itu segera keluar dari sana dan membanting pintu mobil dengan keras. Dia benar-benar tampak marah. Tania berjalan masuk dengan wajah merah padam, wajahnya seperti api yang seperti siap membakar siapa saja yang ada di depannya. Di sana tampak ada 3 orang parubaya yang tampak berbincang serius. Mendengar kedatangan Tania, ketiganya kompak menoleh. Tania, Evie yang berada di sana langsung berdiri. Begitu juga dengan Tino. Tania menatap tajam ayah dan ibunya. Kenapa kalian datang ke sini? Tanyanya dengan marah. Aku sudah bilang, jangan pernah datang menemui anak pungut itu. Tegas Tania. Stop, Tania. Hardik Tino. Jangan pernah berkata seperti itu tentang Usi. Bagaimanapun dia yang sudah merawat Zio dengan sabar. Jawab Tino. Wajah lelaki parubaya itu tampak marah ketika mendengar ucapan yang keluar dari mulut Tania. Tania tertawa mengejek, dia menatap kedua orang tuanya dengan sinis. Apalagi Evie yang tampak begitu menyedihkan karena wajahnya yang pucat dan juga kakinya yang tak bisa berjalan normal seperti biasanya. Tak ada rasa kasihan sedikit pun dari wajah wanita itu, dia malah tampak puas melihat penderitaan kedua orang tuanya. Memangnya kenapa? Usi memang bukan anak kandung kalian, kan? Dia bukan adikku, artinya dia anak yang dipungut dan tidak tahu asal-usulnya. Mark dan Tessy masuk ke dalam ruang rawat inap Zio. Galvin dan Bayu yang ada di sana terheran-heran melihat kemesraan kedua orang itu. Mas, panggil Tessy tersenyum. Jangan tersenyum pada mereka, sayang. Senyummu itu hanya milik Mas, ketus Mark protes tidak terima. Tessy mendelik mendengar ucapan suaminya. Gadis itu memutar bola matanya malas. Belum apa-apa, suaminya sudah posesif luar biasa. Galvin dan Bayu berdiri menyambut kedatangan kedua pasangan muda itu. Dua pria dewasa itu hanya tersenyum kaku melihat Mark dan Tessy. Jujur saja ada perasaan yang sulit dijelaskan antara keduanya. Mas. Tessy menggelengkan kepalanya. Bagaimana keadaan Zio? Tanya Mark mengalihkan pembicaraan. Seperti biasa. Sahut Galvin menghela napas panjang. Tessy menatap sendu keponakannya tersebut. Hatinya kembali teriris. Andai bisa menggantikan posisi Zio ingin rasanya Tessy merasakan sakit. Sayang, kamu di sini dulu ya. Ada yang mau Mas bicarakan sama Galvin dan Bayu. Bisik Mark sembari mengecup ujung kepala istrinya. Tessy membalas dengan anggukan kepala dan menurut saja pada apa yang dikatakan oleh suaminya. Mark mengajak Bayu dan Galvin untuk berbicara di luar, entah apa yang akan dibahas oleh pria-pria dewasa itu. Namun, tampaknya pembicaraan mereka lebih serius. Ketiganya duduk di bangku tunggu di depan ruangan Zio. Sementara para pengawal juga berdiri serta berjaga di sana seperti manekin. Kalian pasti sudah tahu, ucap Mark tanpa basa-basi. Sebenarnya dia malas mau menjelaskan semuanya, tetapi kedua pria yang masih menaruh rasa pada istrinya itu memang harus diberitahu. Aku dan istriku akan memulai semuanya dari awal. Apalagi Usi sedang mengandung. Galvin dan Bayu terkejut. Ternyata Mark sudah mengetahui soal kehamilan Tessy. Artinya Mark benar-benar ingin memulai semuanya dari awal bersama istrinya itu. Terima kasih kalian sudah membantu aku menjaganya. Ucap Mark tulus. Lagi-lagi Galvin terkejut dan bahkan hampir tersedak.
Setelah sekian lama mengenal pria arogan itu, baru kali ini Galvin mendengar mengucapkan kata terima kasih. Biasanya, kata itu paling pantang untuk dia ucapkan. Kakak harap kamu benar-benar menjaga Usi dengan baik. Jangan pernah menyakiti hatinya lagi. Pesan Galvin. Ingat, satu tetes air mata jatuh di pipinya, kamu akan kehilangan dia. Ancam Galvin lagi. Sebab, Tesi begitu berarti bagi lelaki tersebut, oleh karena itu dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kalau Tuan menyakitinya, maka Tuan berurusan dengan kami. Sambung Bayu yang sejak tadi diam ikut menyambung. Mark mendengkus kesal, kenapa banyak sekali orang yang peduli pada istrinya itu. Lagian, dia tidak akan berani menyakiti apalagi sampai melihat istrinya menangis. Tesi boleh menangis hanya karena bahagia, bukan karena rasa sakit apalagi kecewa. Baiklah, kita fokus pada Zio. Mark mengalihkan pembicaraan. Bagaimana kondisinya? Galvin menarik napas dalam. Tidak ada perubahan. Secepatnya Zio harus menjalani operasi transplantasi tulang sumsum belakang. Mark bersandar, dia tidak harus bagaimana. Awalnya Mark memang tak memiliki rasa simpati pada Zio, tetapi mengingat bahwa istrinya begitu menyayangi pria kecil itu, Mark menjadi begitu bersimpati. Mark, sebaiknya kamu bicarakan ini dengan Damian. Bagaimanapun dia adalah ayah kandung Zio, hanya Damian yang bisa menyelamatkan dan menolong Zio. Ucap Galvin. Iya benar, Tuan, jika tidak kita akan kehilangan Zio selamanya. Timpal Bayu. Terdengar helaan napas berat, Mark sangat mau, tetapi mengingat apa yang sudah Damian dan Tania lakukan di belakangnya. Rasanya lelaki itu tidak ikhlas dan tidak rela jika harus bertemu dengan pria yang sudah merusak hidupnya tersebut. Aku butuh waktu. Damian dan Tania sudah merusak hidupku, jawab Mark. Kakak tahu ini berat. Tapi, pikirkan Zio dan juga istrimu. Jika Zio tidak terselamatkan, ini akan berakibat pada kesehatan mental Usi. Dek. Prak. Satu tamparan mendarat di pipi Tania. Tanpa sadar Tino menamparkan wajah anak perempuannya itu. Dia tidak terima Tania mengatakan hal tersebut tentang adiknya, Usi. Tania meringis kesakitan, merasakan perih dan bahkan darah segar keluar dari sudut bibirnya. Jaga omongan kamu, Tania. Hardik Tino. Sementara Evi hanya bisa menangis di pelukan Ligina. Hatinya ikut hancur ketika Tania mengatakan hal tersebut. Memang benar bahwa Tesi bukan anak kandungnya, tetapi dia tidak ingin putrinya itu mengetahui semuanya. Hati Tesi pasti hancur saat tahu semuanya. Memangnya kenapa? Apa yang aku katakan memang benar, kan? Tania berdeci. Kenapa kalian takut dia tahu? Kalian takut karena merasa berhutang budi dengan orang tua Usi. Tania tertawa, melihat wajah marah sang ayah. Sudah kuduga kalian tidak jauh beda dari orang tua di luar sana. Tania. Evi menggeleng. Entah terbuat dari apa hatimu. Kenapa kamu sangat membenci adikmu? Tanya Evi tak habis pikir, air mata menetes membasahi pipinya. Adikmu sudah merawat dan membesarkan Zio seorang diri tanpa balasan dari kamu. Tapi kenapa kamu malah jahat sama dia? Tania tersenyum miring mendengar ucapan sang ibu. Ibu tahu kenapa aku benci sama dia. Karena dia sudah merebut semua kebahagiaanku. Dia merebut dan bahkan mengandung anak Mark. Teriak Tania. Iya, Tania tahu bahwa Tesi sudah mengandung. Oleh sebab itu dia berniat melakukan segala cara agar anak yang ada dalam kandungan adiknya itu tidak akan pernah bisa melihat dunia ini. Dan aku tidak akan biarkan anak itu melihat dunia ini. Tidak akan. Tekan Tania.
Bayu yang sejak tadi berdiri di depan pintu terkejut mendengar pernyataan yang terlontar dari mulut Tania. Lelaki itu masuk dengan wajah merah padam. Padahal niat hati tadi pulang ke rumah karena ingin berganti pakaian lalu kembali lagi ke rumah sakit, tetapi ternyata dia malah mendengar perkataan yang tidak seharusnya keluar dari mulut Tania. Segera Bayu mengirim pesan pada Arga agar mengirim anak buahnya datang ke sini. Bayu langsung mencengkeram tangan Tania, hingga membuat wanita itu terkejut bukan main. "Siapa kamu? Lepaskan aku!" hardik Tania. Bayu berdeci. "Aku tidak akan melepaskan kamu, selama kamu mengganggu Usi. Ini bukan urusan kamu. Lepaskan!" sentak Tania lagi. "Lepaskan!" Bayu berdeci. Aku melihat rekaman CCTV di ruangan Zio dan kamu." Tania langsung ketar-ketir mendengar ucapan Bayu. Dia berusaha melepaskan cengkeraman tangan lelaki itu, tetapi tidak bisa. "Kamu berusaha melenyapkan Zio." Dek. Semua menatap Tania tak percaya termasuk Evi dan Tino. Evi malah sampai luruh di atas sofa mendengar hal tersebut. "Tania ingin melenyapkan Zio. Jangan asal tuduh," sangkal Tania. "Aku punya bukti. Kamu tidak bisa mengelak, bersiaplah sebentar lagi kamu akan membusuk di penjara." "Tania." Evi geleng-geleng kepala. "Apa yang sudah kamu lakukan? Zio itu anakmu, darah dagingmu. Kamu yang mengandung dan melahirkan dia. Ternyata ada ibu sejahat Tania yang tega ingin melenyapkan anaknya sendiri." Tania tertawa seperti orang gila, sepertinya dia benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. "Apa ibu tahu? Zio adalah penyebab utama aku dan Mark tidak bisa bersama lagi. Maka, akan aku singkirkan hama-hama kecil yang menghalangi rencanaku untuk hidup bahagia bersama Mark." Tangan Damian bergetar ketika memegang hasil tes DNA yang ada di tangannya. Lalu dia melirik ke arah ibu dan ayahnya yang sejak tadi menatapnya dengan sendu. "Dia adalah adikmu, Damian," ucap sang ayah. "Adik yang kamu cari selama ini," sambungnya kemudian. Damian luruh di atas sofa, air matanya berderai membasahi pipi tampannya. Dia memeluk kertas putih tersebut seraya menangis sesenggukan. "Usi adalah adik kandungku. Iya, Tesi adalah adik kandung yang selama ini dicari oleh Damian. Tidak pernah ada yang tahu bahwa dia memiliki seorang adik yang hilang sejak bayi tersebut. Entah adiknya diculik oleh orang jahat atau memang ada yang sengaja memisahkan mereka. Akan tetapi, siapa sangka bahwa dunia ini benar-benar terasa sempit. Adiknya adalah wanita yang merawat anaknya sekarang. Pa, Ma, dia yang merawat anakku dan Tania. Dia adalah adikku." Hartono dan Lena terkejut mendengar pertanyaan putra mereka. "Anakmu?" ulang Hartino, ayah kandung Damian. "Iya, Pak. Aku punya anak dari Tania." Kedua pasangan parubaya itu tampak syok mendengar pengakuan putra mereka. Bagaimana bisa anak yang mereka kenal dingin tak tersentuh itu dan bahkan kejam terhadap wanita memiliki anak dengan Tania? "Aku minta maaf karena sudah menyembunyikan semua ini dari kalian. Maafkan aku," ungkap Damian. "Sekarang, anakku sedang sakit, dia butuh pertolongan dan aku selalu menolak untuk menyelamatkan dia. Aku menyesal, Pa, Ma. Dat, menantu kita hamil," ujar Ivoni dengan wajah senangnya. Tak bisa dia bayangkan betapa bahagianya mendengar bahwa Tesi hamil. "Iya, Mom. Niko ikut bahagia." Kabar bahagia tersebut disampaikan oleh Arga atas perintah dari Mark karena anaknya itu sekarang masih berada di rumah sakit untuk menemani Tesi menjaga Zio. "Dat, ayo kita ke rumah sakit. Mommy ingin bertemu Usi," ajak Ivoni tak sabar. "Iya, Mom."
Kedua orang tua masuk ke dalam mobil dan tampak tak sabar bertemu dengan menantu kecil mereka. Dada berdebar dengan wajah berseri-seri, berharap bahwa hal dan berita tersebut benar. Mom, Daddy bahagia akhirnya Mark menerima Usi sebagai istrinya. Semoga mereka berdua hidup bahagia selamanya, ucap Nico. Sebagai seorang ayah tentu dia bahagia mendengar kabar bahagia tersebut. Berharap bahwa hal itu memang benar, bukan drama belakang. Iya, Dad. Mommy harap benar-benar bahagia dan melupakan Tania. Ivony memeluk suaminya itu dengan erat. Kabar bahagia ini membuat dia menitikkan air mata. Setelah banyaknya badai yang dialami, bahkan pernah berkisah ingin bercerai, tetapi pada akhirnya takdir mempersatukan mereka. Sampai di rumah sakit, keduanya langsung turun dan keluar dari mobil dengan langkah tergesa-gesa dan tampak tak sabar. Nico dan Ivony berjalan di koridor rumah sakit, langkah kedua terlihat begitu lebar. Hingga sampai di ruangan Zio. Usi, panggil Ivony. Tessy menoleh dan tersenyum. Mom, balasnya. Ivony berhambur memeluk menantu kecilnya itu. Tangis Ivony seketika pecah, bukan tangsi duka, tetapi tangis bahagia yang tak mampu dia ungkapkan dengan kata-kata. Nak, selamat ya. Selamat, ucapnya berulang kali. Mark yang ada di sana tersenyum bahagia ketika melihat ibu dan istrinya saling berpelukan satu sama lain. Selama ini hubungan Mark dengan kedua orang tuanya memang tidak baik. Hal itu disebabkan karena Nico dan Ivony yang tidak merestui hubungannya dengan Tania. Namun, sekarang Mark mengerti dan memahami kenapa ayah dan ibunya tidak setuju karena memang Tania bukan perempuan yang baik. Tessy melepaskan pelukan sang mertua. Lalu dia tersenyum seraya mengusap lembut pipi wanita paruh baya itu. Terima kasih sudah bersedia memberikan Mommy cucu, Nak. Mommy sangat-sangat bahagia, ucap Ivony. Berterima kasihlah pada Tuhan, Mom. Dan juga kepada Mas Mark, karena usaha dia di malam hari akhirnya kecebong, Mas Mark ada di rahim Usi. Celetuk gadis itu. Mark mendelik mendengar ucapan frontal yang keluar dari mulut istrinya. Wajahnya seketika memerah menahan malu. Sementara Bayu, Galvin dan Arga menutup mulut menahan tawa. Tessy memang kalau bicara asal keluar saja. Usi, selamat ya. Nico hendak menyalami tangan menantunya itu, tetapi ditepis oleh Mark. Jangan menyentuh istriku, Dad. Sarkas Mark. Astaga, Mark, Daddy hanya ingin bersalaman dan mengucapkan selamat. Nico geleng-geleng kepala. Pokoknya tidak boleh. Istri punya istri, salami saja Mommy. Ketus Mark. Tessy yang polos malah membalas dengan anggukan kepala, tanpa tahu bahwa suaminya itu memiliki jiwa posesif yang begitu parah.